Ini adalah tim-tim NBA peringkat 1 di regular season yang terlihat sangat hebat, bahkan hampir mustahil bagi semua tim untuk mengalahkannya, tapi kenyataannya mereka sangat cupu. Semua tim ini berhasil memenangi setidaknya 60 dari 82 pertandingan, hampir 75%. Beberapa dari mereka juga berhasil memecah rekor tim mereka masing-masing dalam jumlah kemenangan terbanyak dalam semusim. Bahkan ada juga yang 4 dari 5 pemain starting line-up-nya terpilih sebagai All-Star di saat yang bersamaan. Tapi anehnya, saat playoff tiba, mereka semua justru dipermalukan oleh tim-tim yang jauh lebih lemah. Jadi, kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana sebuah tim yang sangat sukses pada musim reguler, bahkan ada juga yang musim sebelumnya lolos final NBA, malah jadi bahan candaan semua orang di playoff? Tim-tim favorit bahkan dinasti kebanggaan kalian juga ternyata masuk ke dalam daftar ini. Menjadi sebuah tim terhebat di NBA bukanlah suatu hal yang mudah. Selain memang sulit digapai, hal tersebut mendatangkan tekanan yang gak main-main. Banyak dari mereka memang berhasil tampil dominan dan memenangi semuanya. Namun, bagaimana jika tidak? Karena itu yang dialami oleh Phoenix Suns beberapa tahun lalu. Sebelum musim 2021-2022 dimulai, Suns berhasil mengejutkan dunia dengan lolos ke final NBA untuk pertama kalinya sejak 1993. Namun, saat itu mereka gagal keluar sebagai juara. Setelah semua itu, tak heran jika Suns ingin membalaskan dendamnya pada musim berikutnya. Dominasi mereka pun terbukti dengan rekor menang kalah 64-18 pada musim reguler. Ini merupakan rekor regular season terbaik dalam sejarah Suns. Namun, di playoff, kehebatan mereka mulai diragukan. Di ronde pertama, mereka harus berjuang mati-matian untuk mengalahkan New Orleans Pelicans yang menduduki peringkat 8 dalam 6 pertandingan. Di ronde kedua, Suns harus berhadapan dengan Luka Doncic dan Dallas Mavericks yang menduduki peringkat 4. Singkat cerita, seri ini berlangsung sengit hingga membutuhkan pertandingan ke-7 untuk menentukan siapa yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Banyak orang tentu berekspektasi Suns akan menang, apalagi pertandingan ini diselenggarakan di kandang mereka. Tapi kenyataannya, ini yang terjadi. The isolation into 8. The bump and the fadeaway. Doncic with 16 into Biyombo, doubled inside. Give him 18. Came off the bench and into Cam Johnson. He's inside. Got it. And just picking apart every single thing about his game that gives him comfort. Doncic, what a hard shot. 27-point lead. Down goes Johnson. 3. Luka inside. Setelah kuarter 2 berakhir, Suns tertinggal 30 poin dari Mavericks. Ya, 30 poin. Itu pun merupakan jarak kedudukan terlebar dalam sejarah pertandingan ke-7 di NBA. Suns tampil sangat-sangat memalukan di kandang mereka sendiri. Lihat saja perolehan statistik ini. Masa di antara semua bintang, yang mencetak poin terbanyak adalah Cam Johnson. Itu pun cuma 12 poin. Tak hanya itu, Chris Paul dan Devin Booker yang terkenal memiliki kemampuan ball handling yang luar biasa, justru jadi sangat ceroboh dengan total 12 turnovers di pertandingan ke-3 dan 13 di pertandingan ke-6. Suns bahkan sampai merilis pernyataan maaf kepada publik setelah kekalahan yang sangat memalukan itu. Tapi ini masih Phoenix Suns saja, di mana mereka hanya sukses selama semusim. Pernahkah kamu berpikir ada tim peringkat 1 yang ternyata lemah banget, padahal mereka adalah sebuah dinasti? Jika tidak, coba kalian tanya tim Duncan, Tony Parker, dan Manu Ginobili. Pada 2011, Spurs menduduki peringkat 1 di wilayah barat dengan rekor menang kalah 61-21. Spurs bermain sangat hebat, tapi mereka masih diragukan untuk menjadi juara karena dalam 3 tahun terakhir selalu Lakers yang lolos ke final NBA dari wilayah barat. Ini merupakan kesempatan besar bagi Spurs untuk menunjukkan bahwa mereka masih mampu untuk menjadi kandidat juara NBA. Tapi, apakah mereka benar-benar bisa membuktikan itu? Seharusnya mereka bisa, karena di ronde pertama mereka berhadapan dengan Memphis Grizzlies yang masih sangat muda dan tidak berpengalaman. Terlebih lagi, offense mereka menduduki peringkat 3 di seluruh NBA. Tentu semuanya akan berjalan mulus bagi Spurs di playoff ini. Namun, ternyata Grizzlies dapat memberikan perlawanan yang tak pernah Spurs bayangkan. Mereka memiliki guard dengan defense yang sangat elit dalam Mike Conley dan Tony Allen, sehingga offense Spurs yang saat itu seharusnya sangat bagus, seketika jadi biasa aja di depan mereka. Selain itu, big man andalan Grizzlies yaitu Zach Randolph juga berhasil tampil secara konsisten dengan rataan 21,5 poin dan 9,2 rebounds per game dengan akurasi field goal 50%. Legenda sekelas Tim Duncan aja dibully habis-habisan sama orang ini. Spurs akhirnya tereliminasi lebih awal setelah dikalahkan Grizzlies dalam 6 pertandingan. Untung itu masih ronde pertama. Tapi apa jadinya jika sebuah tim ternyata terbukti cupu banget di salah satu panggung tertinggi di NBA?
Pada 2015, Atlanta Hawks berhasil melakukan sesuatu yang cukup mustahil. Bagaimana tidak? Mereka menjadi tim pertama dalam sejarah di mana seluruh starting lineup mereka dinobatkan sebagai Player of the Month di saat yang bersamaan. Selain itu, mereka juga menjadi salah satu dari 8 tim yang berhasil menyumbang 4 pemain All-Star dalam semusim. Ditambah dengan mereka yang menduduki peringkat pertama di wilayah timur dengan rekor menang kalah 60-22, itu semua sepertinya sudah cukup membuktikan bahwa skuad Hawks ini sangatlah hebat. Apalagi tidak ada yang menyangka kalau mereka bakal sejago ini. Tapi karena itu jugalah, kelemahan mereka langsung terekspos di playoff. Hawks tidak bisa membawa dominasi musim reguler mereka ke playoff. Dan itu bisa dilihat dari mereka yang sering mengakhiri pertandingan dengan jarak skor yang sangat dekat di 2 ronde pertama. Hawks memang memiliki 4 All-Star, tapi mereka tidak memiliki satu pemain bintang yang benar-benar bisa diandalkan menjadi pemain utama. Sehingga ketika strategi offense mereka sudah dibaca dengan cepat, mereka jadi sangat kesulitan untuk sekedar mencetak poin. Bagaimanapun, Hawks tetap berhasil masuk final wilayah timur. Tapi di panggung inilah segala kekurangan mereka mulai benar-benar terungkap. Hawks langsung disapu bersih dan dibantai habis-habisan oleh LeBron James dan Cavaliers. Cavaliers bahkan tidak memainkan Kyrie Irving dalam seri ini. Tapi mereka bisa mengalahkan tim peringkat 1 di wilayah timur dengan mudah. Tapi setidaknya, tidak banyak yang mengira Hawks bakal bisa melaju setinggi ini. Dan apa jadinya jika ada tim peringkat 1 yang memang sudah terkenal sangat dominan, bahkan kehebatannya berhasil meneror seorang Michael Jordan, tapi langsung dipermalukan oleh tim yang pada dasarnya tidak mempunyai siapa-siapa. Tim itu adalah Seattle Supersonics. Dipimpin oleh Gary Payton dan Sean Kemp, Sonics adalah salah satu tim era 90-an yang terus bermain ganas di sisi offense dan defense. Pada musim 1993-1994, mereka berhasil mencatatkan rekor menang kalah 63-19, sungguh dominan pada masanya. Musim ini pun merupakan kesempatan besar bagi mereka untuk menjadi juara, karena saat itu Jordan memutuskan untuk pensiun untuk pertama kalinya. Sonics pun memiliki skuad yang cukup muda dan siap untuk berkompetisi di playoff. Namun, baru di ronde pertama, mereka harus mengalami malapetaka yang mengejutkan semua orang. Embraces the ball and the unlikely upset, one of the great upsets in NBA playoff history. Sonics harus mengakui kekalahan dari Denver Nuggets dengan agregat 3-2. Nuggets pun menjadi tim peringkat 8 pertama dalam sejarah NBA yang berhasil mengeliminasi tim peringkat 1 di playoff. Dikembe Mutombo, satu-satunya pemain yang bisa diandalkan Nuggets dalam seri ini, mencatatkan rataan 12,6 points, 12,2 rebounds, dan 6,2 blocks per game. Dan rataan blocksnya itu merupakan yang tertinggi dalam sejarah playoff NBA. Wow! Hasil akhir yang harus diterima Sonics ini memang sangat mengecewakan. Tapi yang terakhir ini bakal menjadi yang paling mengecewakan dibandingkan semua tim tadi. Pada musim 2006-2007, Mavericks berhasil mencatatkan rekor menang kalah 67-15. Sebagai informasi, hanya ada 13 tim dalam sejarah NBA yang berhasil meraih setidaknya 67 kemenangan semusim. Dan sebagian besar dari mereka keluar sebagai juara NBA. Tapi lain halnya dengan skuad Mavericks yang satu ini. Musim sebelumnya, Mavericks berhasil lolos ke final NBA. Namun mereka secara mengejutkan dikalahkan oleh Miami Heat. Tapi itu bukanlah satu-satunya kejutan yang diberikan Mavericks. Di ronde pertama playoff 2007, skuad Mavericks yang hebat ini harus berhadapan dengan Warriors di ronde pertama. Saat itu, Warriors baru pertama kali masuk playoff setelah 12 tahun absen. Sejatinya, mereka dapat menggusur Warriors dengan mudah. Namun sepertinya mereka terlihat meremehkan skuad We Believe Warriors yang menduduki peringkat 8 ini. Warriors memiliki tempo bermain yang sangat cepat dan energetik, sangat berbeda dengan Mavericks yang lambat dan terstruktur. Dan entah mengapa, pada musim itu, Dirk Nowitzki masih kesulitan ketika dijaga oleh pemain yang jauh lebih pendek dan atletik darinya. Ia hanya mencatatkan rataan 19,7 poin dengan akurasi field goal 38% dan 3 point 21% saja. Sangat buruk. Ditambah dengan para big man Mavericks yang jarang menyerang di area paint, sangat susah bagi mereka untuk melawan Warriors yang pastinya jauh lebih termotivasi. Warriors akhirnya menang dengan agregat 4-2 dan misi balas dendam Mavericks seketika jadi hancur lebur. Seiring berjalannya waktu, ternyata tim peringkat 1 nggak selamanya terjamin untuk menjadi juara NBA. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ada tim hebat lainnya yang hasil akhirnya jauh lebih memalukan dibandingkan ini semua? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Mumpung masih ada promo lebaran custom jersey cuma 70.000 khusus bulan April, gas check out aja di Easy Sportswear. Free design tanpa minimal order plus free voucher lagi. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.